keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Mendasarkan PJ pada kesadaran iman dan bukan melulu pada manajemen. Nah, bagaimana mengaitkan gereja sebagai sebuah organisasi yang biasa diatur dalam manajemen ini dengan iman? Karena iman setiap jemaat juga akan berbeda-beda. Dan bagaimana supaya iman itu pada akhirnya bisa menjadi harmoni satu, walaupun tidak harus sama. Harapannya semua akan sama seperti dari tokoh anggur tadi. Terima kasih Pak. Mungkin ini dia jadi Pak Pendeta Erik dulu bilang memang harus ikut step-step ini. Karena sekarang menjawabku sebelum ini terhubung. Sekarang saya pinjam lagi materinya Pak Yohanes Eko Prasetyo. Bagaimana manajemen itu dikaitkan dengan iman. Dia berbicara tentang fokus. Kalau di luar, di dunia sekuler, yang menjadi fokus itu adalah tujuannya itu adalah bagaimana program itu tercapai. Nah, orang-orang itu dibayar untuk mencapai program. Orang-orang gak dipedulikan. Yang penting kamu tak bayar, kamu capai program, tujuan program kita. Itu manajemen yang memang itu begitulah ilmu manajemen. Dan orang yang melakukan itu manajer namanya. Tetapi dalam gereja, maaf kita lompat ke bab yang tapi berkaitan sekali. Tapi kalau di dalam gereja betul kita butuh manajemen. Tapi fokusnya apa? Fokus kita orang dan program itu alat mencapai orang. Jadi program itu fleksibel, bisa berubah karena tergantung kebutuhan orang. Kalau jemaat perlu diberdayakan secara ekonomi, terus kita hanya berbicara tentang bagaimana merias gereja kita, kita gereja yang sedang tidur rasanya. Jadi fokusnya orang dan manajemen itu adalah manajemen yang berfokus pada orang. Mungkin kita bisa pakai metodenya seperti apa, tapi fokusnya berbeda. Itu yang selalu kita ingat, ini gereja, bukan dunia sekuler. Fokusnya yang berbeda. Memang memanage atau menata gereja itu bukan persoalan yang mudah. Orang-orang yang di dalamnya itu kadang-kadang juga dengan berbagai latar belakang mencoba ambil bagian menata dengan pemahaman, pengetahuan dia. Seorang manajer akan berpikir gereja adalah sebuah perusahaan. Seorang usahawan juga akan berpikir bahwa ini adalah bagaimana meningkatkan keuntungan. Tapi gereja sesuatu yang berbeda. Nah, bagaimana menjembatani itu bahwa kesadaran iman yang harus menjadi bagian dari seluruh umat itu dengan berbagai latar belakang, lapisan pendidikan dan juga tingkat sosial ekonominya itu tidak menjadi pecah, tapi menjadi satu. Nah, bagaimana Mbak Romi melihat ini dan mengupayakan nanti ketika menjadi pendeta? Iya, memang untuk langkah awal ini hal yang paling penting Pak. Jadi paradigm shift gitu. Jadi kalau bilang paradigm shift nanti jatuhnya menghakimi gitu ya Pak. Tapi bagaimana mengajak jemaat kita bersama-sama menyamakan persepsi, menyamakan pemikiran kita. Tadi kita dibantu dengan ayat Alkitab. Apa sih konteks manajemen pembangunan jemaat dalam pandangan iman Kristen? Itu menjadi dasar gitu. Jadi kita punya potensi dari luar, kita pakai, tapi kita sudah frame itu dalam iman. Ada ayat Alkitabnya tadi dalam Perjanjian Lama itu membangun rumah Allah.
Dalam perjanjian baru untuk membangun jemaat dengan menegur, memberi masukan, mendorong, menguatkan dan meneguhkan, itu pembangunan jemaat. Manajemennya adalah manajemen yang seperti itu. Maka bawalah ilmu-ilmu manajemen dari kantor, dari perusahaan, bawalah ke sini. Tapi bagaimana kita bingkai itu dalam sudut pandang iman berdasarkan Alkitab. Gitu. Itu ada di bab di presentasi terakhir nanti Pak. Bagaimana mengawinkan itu? Ya, saya tidak bermaksud Iya. berdebat dengan materi lain, tapi saya menangkap dari apa yang ada di dalam ahli ini. Nah, lanjut saja bahwa Malami menuliskan bahwa PJ itu adalah masalah iman, Iya. kemudian inti teologi praktis, dan juga jawaban atas perubahan zaman. Iya. Artinya ini memang menjadi sesuatu yang dinanti-nanti. Boleh dibilang seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan bagaimana masalah iman ini dengan PJ atau teologi praktis yang seperti apa dan perubahan zaman yang bagaimana yang mau digapai? Tadi saya pikir saya sudah mungkin saya jelaskan tadi secara cepat ya Pak. Ya. Jadi dalam gereja kita juga berbicara tentang pembangunan. Kalau di dunia sekuler berbicara tentang pembangunan, di gereja juga berbicara tentang pembangunan. Kita namanya pembangunan jemaat. Bukan membangun infrastruktur, tapi membangun jemaatnya, gitu, membangun orangnya. Dan itu berangkat dari Alkitab sebenarnya. Yang tadi saya sampaikan bahwa dalam perjanjian lama ini mau dibangun rumah Tuhan. Dalam Alkitab perjanjian baru dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Jadi ini yang mau dibangun, gitu. Iman orang itu yang mau dibangun. Itu yang dikatakan masalah iman. Makanya kalaupun kita punya ilmu manajemen yang luar biasa dari luar, tapi landasan berpikirnya belum alkitabiah, nah itu yang bikin kacau gereja. Aku biasa di kantorku kayak gitu, kok ini bukan kantor Bapak, ini gereja. Fokus kita bukan pada infrastruktur, fokus kita pada orang. Nah, misalnya kayak gitu Pak. Itu jadi itu yang disebut dengan masalah iman. Ini yang saya pikir bahasa Jawa bagus banget, elim. Ini gereja. Betul, kita pintar dalam segala hal. Ini gerejanya orang pintar, kita tapi elim. Ini gereja. Bawalah ilmumu, sumbanglah ilmumu untuk masalah iman. Kita membangun orang. Itu Pak yang pertama. Yang kedua tadi inti teologi praktis. Sebenarnya saya jelaskan tadi memang sangat cepat bahwa inti teologi praktis itu berbicara tentang bagaimana gereja itu menjadi tanda. Gitu. Jadi pembangunan jemaat itu bukan berbicara kita mau apa nih, Tanjung Karang mau apa, berbicara aku dan aku. Tidak berbicara missio Dei. Jadi kita pikir Lomi diciptakan untuk Lomi supaya menjadi pendeta, menjadi kebanggaan keluarga. Itu biasa pemikiran anak mahasiswa. Tapi ketika jadi calon pendeta dan akan menjadi pendeta kan berpikir saya bermanfaat apa untuk Tanjung Karang. Itu menjadi pergumulan. Apa yang saya bisa lakukan? Nah, PJ itu begitu. Tanjung Karang ini bermanfaat apa? Gitu. Buat masyarakat lingkungan sekitar. Sekarang di Lampung ini Pak, bukan hanya ojek online gitu ya. Prostitusi online di kalangan remaja. Mungkin remaja-remaja Kristen, LGBT, ibadah pemuda, cowok pakai pakaian cewek sudah ada. Itu sudah ini saya masuk ke lompat yang ketiga ya Pak, pergumulan aktual. Bapak Ibu tahu anak-anaknya Bapak Ibu sekarang gimana gitu orientasi seksual. Jadi gereja itu sedang berbicara tentang sesuatu yang aktual. Kalau dulu kita hanya bicara BPJS kesehatan fisik, tapi hari ini orang sudah melangkah pada kehidupan itu holistik. Ada yang namanya mental, emosional, dan spiritual. Orang punya yang namanya mental. Lalu kita dengan mudah melihat orang yang mengalami gangguan mental sebagai orang gila gitu. Padahal itu bagian utuh dari kehidupan kita dan mungkin kita juga sedang sakit secara mental, kita nggak tahu. Nah itu poin yang ketiga bahwa gereja itu adalah jawaban atas perubahan zaman. Dulu orang hanya melihat manusia secara parsial, fisik, tetapi sekarang orang melihat manusia itu secara utuh. Kadang-kadang orang yang terlihat baik di sini dia sedang punya masalah batin, mentalnya sedang terganggu, psikisnya sedang terganggu, spiritualnya sedang terganggu, kadang-kadang nggak kelihatan. Itu. Nah itu kalau bicara sebagai gereja sebagai jawaban atas perubahan zaman harus sampai ke situ pembangunan jemaatnya. Itu. Jadi uang dan dana kita, daya kita itu ke situ. Gitu. Jangan sampai kas kita besar-besaran ternyata ada jemaat yang ekonominya sangat sulit dan misalnya butuh bantuan diberdayakan atau dibangun bridging linking untuk usahanya begitu. Jangan sampai kita kecolongan itu dan jangan sampai rapat-rapat kita membahas orang 1 jam sisanya membahas program 9 jam. Itu sedang gagal fokus. Pengenalan jemaat yang sudah 2 tahun ini dipahami
memasuki proses aplikasi dan bimbingan ternyata ada banyak hal yang mungkin perlu ditransformasi. Bagaimana Pak Romi menyikapinya? Pendekatan seperti apa yang mau dilakukan, karena tentu butuh kerendahan hati untuk menerima semua. Jangan-jangan nanti ketika Pak Romi menyampaikan gagasan itu, wah ini neko-neko, ini membahayakan misalnya, atau apa, membuat pada akhirnya harapan pada waktu rapat evaluasi itu misalnya, waduh ini harus seterusnya gitu kan. Iya. Monggo Pak Romi. Ya, jadi kalau di program PJ yang saya buat itu, kalau saya bilang pembinaan lah. Tapi memang saya ingin bikin tuh pertama kali berpikir, kita harus di tatapan berpikir yang sama dulu. Kalau nggak mau ngomong apa aja mental gitu. Jadi saya mulai dari itu Pak. Bisa dirubah gitu. Ya, sudah habis waktu untuk tanya jawab untuk penguji 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada penguji 2, Majelis GKSW Tanjung Karang. Dalam hal ini akan diwakili oleh Penata Sigit. Tapi saya belajar juga untuk tugas-tugas yang disampaikan kepada saya. Saya juga sudah pelajari juga sistematika dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 yaitu dengan cerita Sakius. Kemudian landasan penulisan paper ini pendekatan secara kualitatif. Saya berharap sih ada kuantitatifnya juga ya, sehingga bisa lebih jelas kan gitu. Misalnya jemaat lebih baiknya seperti apa kan gitu. Tapi saya masuk ke yang bab pertama terlebih dahulu terkait dengan ada teori tradisional dan kemudian teori AI gitu kan. Saya percaya Mbak CPDT ini kan sudah bergaul dengan kita jemaat di Tanjung Karang dan sudah melihat bagaimana situasi jemaat kita ketika berbicara rapat bersama jemaat, ketika berbicara masa perayaan hidup berkeluarga, termasuk ketika masuk dan mengakhiri dengan acara outbound seperti apa. Juga sudah melihat bagaimana PA-PA yang ada di masing-masing blok. Kemudian siapa-siapa yang menjadi majelis dan bagaimana selama ini yang menjadi pertanyaan dengan konsep AI ini, mumpung masih awal ya, ketika Tuhan izinkan nanti jadi gembala pendeta di Jemaat GKSW Tanjung Karang. Gambaran akhir seperti apa sih dengan konsep pembangunan jemaat ini yang mau dibentuk untuk jemaat di Tanjung Karang? Kira-kira pertanyaan pertama seperti itu. End of mind-nya itu mau seperti apa gambaran jemaat Tanjung Karang yang mau dibawa? Saya mencoba masuk lebih ini ya, karena tadi banyak dibawa Pak Pendeta. Saya mencoba melihat celah-celahnya. Silakan. Kata akan dibawa kemana itu sangat tidak apresiatif. Oke. Ya. Tapi itu bukan sebuah masalah begitu. Ini kan kita sedang berbicara dalam dalam kerangka apresiatif. Saya menekankan berulang tadi bahwa partisipasi itu berarti berjalan bersama-sama. Jadi kalau mau berbicara ini gereja mau dibawa kemana, itu nggak bisa hanya tanya sama majelis, di dalamnya ada penentuan dia dan pendeta. Apalagi kalau hanya tanya sama pendeta. Kita sedang membuka peluang yang namanya kepemimpinan otoritas. Ada dua jenis kepemimpinan. Bapak tahu lah, ini orang ikut tahu. Ada pemimpin yang berhasil dan pemimpin yang efektif. Kalau mau tanya gereja mau bawa di mana, itu sedang berbicara pemimpin yang berhasil. Saya akan mengarahkan segala daya dan dana untuk mencapai yang saya mau bawa kemana tadi. Dan itu pikiran saya dan itu maunya saya. Belum tentu cocok sama jemaat. Itu saya berhasil.
Tapi saya pakai yang kedua dalam apresiatif inquiry ini adalah pemimpin yang efektif. Gitu. Keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama. Arah gereja kita adalah arah bersama. Berangkat jadi partisipatif itu sedang berbicara bahwa gereja ini milik semua orang, milik kita semua yang ada di sini. Kita duduk bersama-sama. Gitu. Jadi tidak satu orang yang menentukan. Gitu. Ya kalau ditanya mungkin atau mungkin mau bertanya bagaimana pandangan saya tentang PJ gitu ya, itu tadi Pak, saya gereja ini ya partisipatif begitu, jadi nggak bisa ditanya kepada satu orang. Bahkan kalau lihat paper saya itu kan saya bilang usulan, karena saya konsisten pada partisipatif. Bahkan program itu saja itu kita rancang bersama-sama, atau hasil dari mendengar aspirasi dari jemaat, atau hasil dari penelitian akan kebutuhan jemaat. Ya sebenarnya pertanyaannya ada di belakangnya, yaitu menyangkut terkait dengan apresiatif ya. Di mana peran jemaat, di mana peran pendeta ketika konsep AI ini akan diterapkan, kira-kira seperti itu. Ini lompat lagi pada manajemen dan community. Gimana Pak? Oh karena di sini kan juga dikatakan AI itu kan sebagai suatu metode pendekatan. Artinya tadi apa yang disampaikan, ya bisa saja orang mengatakan memang lebih pas di tempat misalnya Tanjung Karang itu dengan metode konsep tradisional, mungkin mencari ada permasalahan apa, konsep yang terbarukan kesannya kan gitu, bagaimana mengapresiasi semua jemaat. Jadi kira-kira seperti itu, makanya di mana peran jemaat, di mana peran pendeta dalam konteks dikaitkan dengan apresiatif. Ya. Jadi ada puncaknya nanti Pak dalam manajemen dan kepemimpinan. Kita menuju aja satu kesatuan. Nanti dalam manajemen dan kepemimpinan itu akan terlihat di mana posisi pendeta, penatua dan diaken, dan di mana posisi jemaat. Itu sudah nggak pakai top down lagi. Pendeta bisa ada di bawah, bisa ada di atas. Pendeta kita bukan pendeta ya di sini, kita presbyterian situasi. Presbiter bisa ada di atas, bisa ada di bawah, bisa ada di dimanapun. Tapi yang paling penting dia ada di samping. Dari siapa dan untuk siapa ya jemaat. Jadi jemaat bukan lagi konsumen yang pasif, yang apatis kalau belum jadi anggota majelis. Gitu. Dia yang membutuhkan, tapi dia juga yang berpartisipatif di dalamnya. Sedangkan kalau ditanya di mana sih posisinya presbiter, dia bisa ada di atas, bisa ada di bawah, bisa ada di samping, bisa mendorong, bisa menarik, bisa mendampingi, gitu. Siksa gitu posisinya, tidak lagi top down. Saya menawarkan itu. Artinya dalam kondisi kesetaraan semuanya setara seperti itu ya. Baik, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa yang mendorong Mbak CPDT Law itu lebih menawarkan konsep AI dibanding konsep-konsep yang lama untuk jemaat Tanjung Karang? Karena ini pembimbingan, kalau dalam akademis kita ada di lapisan yang kedua, gitu. Sehingga di lapisan yang kedua ini belajar teori sekaligus melihat fakta yang ada di jemaat. Dan ketika menggunakan apresiatif inquiry ini, bukan berarti menutup diri sama sekali pada SWOT, karena kalau dilihat dalam kesaksian dan pelayanan (KESPEL) itu di situ menggunakan SWOT, analisis SWOT yang metode problem solving itu, mulai dari masalah. Gitu. Tapi di PJ ini saya menawarkan mengenai AI karena itu tadi revolusi yang tidak sebuah perubahan yang tidak yang tidak frontal gitu. Ya pasti ini salah selama ini kita langsung gitu ya. Tapi ya kita lihat apa yang ada di Pasigi dan kita kembangkan. Dan kenapa saya pertahankan Pak? Saya mempraktekkan betul mulai dari partisipasi. Ada sekitar lebih dari 40 anggota majelis yang saya hubungi,
kemudian semuanya menyampaikan cerita baik dalam kehidupannya. Dan dari situ tadi karena presentasi ini cepat sekali, di situ tuh ada value. Jadi saya mencoba gitu gimana sih AI ini caranya. Jadi mulai dari partisipatif, saya anggap 40 anggota majelis itu 40 lebih itu representasi jemaat. Kemudian kepada mereka saya minta Bapak Ibu kirimkan cerita baik Bapak Ibu. Dari situ saya menemukan ada nilai, ada potensi, daya segala macam itu ada. Gitu. Nah ternyata memang untuk hal-hal tertentu memang AI ini paling pas gitu. Dan saya lihat kan, tapi Mbak Romi kami ini kan bukan teologi ya, gitu. Jadi ada insecure-nya gitu. Nah metode AI ini untuk mengoptimalkan potensi yang ada, yang kadang-kadang mungkin masih dibalut dengan insecure, rasa rendah diri, karena kami bukan teolog, karena kami bukan sekolah pendeta, mungkin kami nggak tahu. Padahal jemaat yang diwakili oleh majelis itu luar biasa. Saya ada nilai-nilai itu saya ada buat Pak. Saya ada tampilkan sebenarnya hasil dari wawancara, mungkin Bapak salah satunya. Jadi memang perlu juga saya lihat perlu juga kita mulai dari apa yang baik. Dan ini saya pikir ini juga berdasarkan, ini juga adalah landasan imannya gitu, alkitabiahnya, bahwa Tuhan saja sudah tahu bahwa manusia itu gak mungkin sama kayak beliau Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan saya menciptakan ini sungguh amat baik. Jadi saya melihat bahwa ini bagian dari sifat Tuhan. Enggak, ketika mereka MNJ, baik terima kasih saya akan menyampaikan best practice saya. Jadi mulai dari hal cerita yang positif, lalu dia menawarkan kalau gitu untuk sesuatu yang belum selesai ini, dan nggak selalu harus berhasil langsung kan Pak. Dari sesuatu yang positif tadi cara mereka di dalam MNJ itu, lalu di akhir dia akan menyampaikan ya saya lihat dari kemungkinan yang ada di awal tadi, saya menawarkan bagaimana kita bentuk tim. Misalnya pendekatan yang saya bisa cerita di sini ada sesuatu begitu, dan kebetulan saya ada Romi gimana pendapatnya. Jadi kita tetap bahas masalah, tapi itu sudah dibungkus dalam apresiasi dalam sesuatu yang jadi kita nggak stres gitu. Jadi rapat itu dimulai dari saya yang baik yang sudah saya temukan, yang sudah saya lakukan ini. Memang untuk orang kayak kita orang Jawa susah Pak. Macam waktu saya, kenapa susah? Kita malu kan kalau ngomong sesuatu yang baik nanti aku dibilang sombong gitu. Itu budaya juga. Tapi saya mengalami itu di Kota Gajah dan ringan banget ya MNJ kayak begini gitu ya. Jadi betul kita nggak, dan isinya memang masalah sih, tapi gaya menyampaikannya, delivery-nya itu udah beda dengan cara orang SWOT yang sudah emosi duluan, gitu kan? Mengutuskan lagi, diutus kembali. Ada juga yang diutuskan kembali ya Pak waktu itu, tapi lain caranya. Itu benar-benar yang namanya praksis. Ada refleksi, ada aksi, hasil aksi dibawa lagi direfleksikan, ditawarkan aksi yang baru lagi. Ada satu orang yang maju mendekati pendekatan pastoral orang, kemudian kita refleksikan kembali dalam MMJ, kemudian kita kembali turun lagi di lapangan dalam bentuk tim, karena harus butuh tim. Ada permasalahan gender, harus ada perempuan dalam tim misalnya. Sama MMJ tapi lain dirinya. Iklim yang terbangun juga nggak tegang gitu, nggak emosi. Auranya gitu ya, seru gitu. Iya, suasana PA juga begitu. Kita mulai dari problem gitu. Jadi kalau dilanjut, kira-kira langkah awal apa yang akan dilakukan oleh Mbak CPDT Romi ketika kembali izinkan jadi pendeta di Tanjung Karang, kira-kira seperti apa? Saya mengusulkan, saya sudah buat rencana programnya dalam paper. Saya bilang saya akan di awal seperti 2025 ya Pak programnya itu. Bagaimana kalau kita buat pembinaan majelis? Selain kita mendalami tata gereja, yang kedua ini, coba kita belajar satu hal baru yang namanya appreciative inquiry. Itu sudah ada di dalam paper. Mencoba membuat program pembangunan jemaat begitu. Kita buat pembinaan tentang appreciative inquiry. Di situ saya tawarkan buat di sinode. Kita akan belajar di Joglo, kita akan nginap semalam di sentrum, kita akan undang Pak Riyadi Basuki untuk menyampaikan kepada kita apa sih paradigma appreciative inquiry itu dan bagaimana sih dampaknya buat kita. Dan dengan tadi saya bilang kita yang putus yang belum selesaikan di Pak Yohanes Fajar tadi bahwa memang nggak ada cara lain Pak. Mau maju bagaimanapun nanti kita harus samakan dulu pola pikir. Karena yang paling membuatkan nggak sih cara berpikir. Kita duduk di perahu yang sama, tapi ada yang diam-diam lihat ke arah lain karena berpikir berbeda. 10 orang dayung ke depan, 15 orang dayung ke belakang, kita tinggal tempat. Karena itu kita sebelum naik ke perahu itu
ini mau boleh berkuar, mau bikin masalah di setiap MMJ, atau kita betul-betul mau membuat itu sebagai suatu persekutuan dalam organisasi dalam persekutuan yang apresiatif dan seterusnya. Kalau lihat di program yang saya tawarkan itu di 2025, saya tawarkan pimpinan majelis kita cari di 1 hari libur, sekalian kita berkunjung ke sinode kita. Jadi 50 orang anggota majelis itu tuh seperti agen, gitu, yang menjadi tentakel yang akan memulai membawa pengaruh baik ini melalui PA, Sarasilah dan seterusnya. Jadi kita dibekali untuk memuridkan, gitu. Jadi mulai dari kita 50 orang banyak banget anggota majelis. Udah cukup untuk menguasai untuk membagi pengaruh itu kepada 500 anggota jemaat. Jadi dari majelis dulu ya rencana mau digarap. Iya Pak. Ya artinya ini kan jemaat juga tahu gitu kan. Ini loh programnya Mbak CPDT mau ini. Boleh saya kasih tahu alasannya kenapa? Ya silakan. Ya karena kita presbyterial synodal. Jadi kapten kita adalah presbiter itu. Kalau saya masuk dulu di jemaat dan presbiter menahan itu di BMJ, nggak bisa Pak. Karena kami nggak setuju kenapa Anda mempraktekkan itu di jemaat, itu bisa. Padahal kepemimpinan kita tuh kepemimpinan bersama. Jadi kalau bicara pemimpin itu bukan hanya pendeta Pak, ada penatua diaken di dalamnya. Jadi baiklah kita yang menjadi pemimpin ini kita satu hati dulu, baru kita muridkan umat Tuhan. Baik, mungkin dari kami enggak cukup ada mungkin ada sedikit catatan ya di paper yang saya terima mungkin. Terima kasih Pak Garatot. Saya memberikan apresiasi kepada Lena Lomi yang sudah memberikan presentasi dan juga jawaban-jawaban yang kritis yang sudah disampaikan oleh tim penguji. Ada 2 hal penting yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan PJ. Kita tahu tadi sudah dijelaskan dengan lebar dan sudah dipertanyakan dan juga sudah ditanyakan, tadi dijawabkan sama Mama. Namun ada 2 hal yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan pengembangan jemaat. Pertama, seberapa besar presentasi baik itu tingkat saya tahu mengalami di dalam tingkat keberhasilan daripada ayat tersebut yang mengalami pelajari selama ini. Karena berkaitan dengan ini, apabila di dalam proses perjalanan ada yang tidak sesuai dengan baik ini dan akan kembali ke suatu, apa yang diambil oleh mengalami? Ini pertama. Yang kedua pertanyaannya berkaitan dengan peningkatan atau jemaat. Kita tahu bahwa pertumbuhan di dalam peningkatan atau pengembangan jemaat itu ada 2 hal penting. Yang pertama, pembangunan jemaat secara kualitas pertumbuhan jemaat itu bertambahnya jemaat karena dalam Alkitab menyatakan pergi dan beritakan tentang firman Tuhan itu menumbuhkan pertumbuhan jemaat secara kuantitas. Dan yang kedua, pertumbuhan jemaat secara kualitas. Bagaimana mengalami bisa mengukur pengembangan kuantitas di dalam gereja, pertumbuhan gereja secara dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana tolak ukur mengukur kualitas pertumbuhan iman spiritual, hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah jemaat pertumbuhan gereja itu. Mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuce. Lanjut. Ya sekalian, Mbak Ana, silakan. Terima kasih. Saya tertarik dengan bagian pemetaan, khususnya di pemetaan berdasarkan lokasi berdirinya gereja serta potensi-potensi yang ada di masyarakat sekitar. Ada beberapa hal yang disebutkan di situ, antara lain sekretariat Taruna Lampung yang ada di sekitar kita, kemudian forum komunikasi generasi muda. Nah, pertanyaan saya, bagian mana yang kita bisa masuki atau kita garap bersama dengan forum-forum ini terkait dengan kapasitas yang tiada batas itu. Nah, kalau ini kan berarti ada sebuah
Iya, saya mulai dari yang kedua dulu. Terima kasih Bu Ana. Baik sekali Pak, ini sesuatu yang dilewatkan karena cepat tadi, bahwa tadi saya selalu bilang pembangunan jemaat itu berbicara tentang tanda dan dampak. Setuju atau nggak setuju, gereja kita ini adalah bangunan yang dititipkan di tengah kampung orang. Saya belum pernah berelasi kecuali sama tetangga depan sini. Gitu. Nah, PJ yang dalam cara pandang yang seperti ini nih, betul-betul membangun sebuah pembangunan jemaat yang betul-betul pembangunan jemaat. Yaitu kita menjadi tanda bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk relasi dengan tetangga itu perlu. Walaupun kita bilang, saya baca tentang Pak Oman katanya Menteng ya Lampung. Walaupun seperti itu, kita bisa cari bagaimana caranya pendekatan. 600 meter dari sini ada pengusaha jamur. Bapak Ibu tahu nggak? Tahu kan? Ada pengusaha jamur. Nah, membangun relasi itu mungkin hanya dengan kaum bapak bisa ganti PA itu dengan berkunjung ke situ dan minta diajari. Berapa ratus meter dari sini ada tempat tenun tapis. Mungkin ibu-ibu bisa satu kali berkunjung ke sana bikin program untuk tanya bagaimana sih konsep cara membuat tapis dan filosofi yang melandasinya. Hanya untuk apa? Bangun relasi supaya gereja itu gak hanya menjadi gedung yang dititipkan di kampung orang. Kita menjadi asing. Mau parkir mobil banyak aja kita takut. Itu PJ, itu bagian dari pembangunan jemaat. Terima kasih Bu. Dan saya senang sekali di sini ada Taruna, itu bisa jadi program kita. Bahkan kita kan dekat sama kolam renang. Jadi 17 Agustus tuh bisa nggak selalu Pak Rodi nyanyi. 17 Agustus tuh bisa aja Pak Setianto lomba renang lawan sama Pak Pran di sini. Karena apa? Setelah kita petakan aset, ternyata kita punya kolam renang dekat sini yang biaya sewanya kecil. Mungkin Agustus nanti Pak kita nggak nyanyi-nyanyi aja Pak, kita buat lomba renang lansia, bapak-bapak gitu bisa. Itu salah satu hasil dari pemetaan aset gitu. Nah, gitu. Ya. Ada lapangan dan seterusnya. Maksudnya itu hal baik dari apresiatif inquiry. Kita nggak sadar bahwa di sekitar kita di banyak sekali potensi yang bisa kita berdayakan begitu. Apa yang akan dilakukan kalau harus kembali? Tadi dari awal Pak Yuce bahwa saya sampaikan bahwa ini satu dari kekayaan metode yang ada. Bahkan kalau Pak Yuce tahu di MMJ kemarin saya dapat tugas dari pendeta konsulen, Mbak Lumi siap ya lakukan analisis SWOT buat Hargo Mulyo yang akan dewasa. Gitu. Jadi memang ada bagian-bagian yang memang harus SWOT. Ya Pak Heru ya, itu tugas saya kemarin. Lakukan analisis SWOT untuk menjadi pertimbangan jemaat yang mau dewasa itu. Memang. Jadi kalau harus menggunakan SWOT gunakan. Jadi bukan ketika ada satu yang baru terus yang lama itu. Saya pikir begitu ya Pak Riyadi Basuki, bahwa bukan seperti itu. Ini hanya kita memperkaya metode kita, kan nanti di Kespen saya pakai SWOT di kesaksian dan pelayanan gitu. Kemudian ukuran spiritualitas tadi sudah dijelaskan bahwa sadar nggak sadar spiritualitas orang itu terpancar dalam hidupnya sehari-hari. Seperti CPDT sebaiknya bukan dinilai ketika khotbah, tapi dalam hidup sehari-hari karena di situ terpancar spiritualitasnya. Itu kalau mengukur spiritualitas orang. Tapi yang perlu diingat tadi saya katakan, saya menilai kalau Pak Yuce itu spiritualitasnya aktivis. Jadi mengalami Tuhan itu ketika menyuarakan kebenaran melalui orasi demo begitu. Tapi Pak Yuce itu nilainya sama dengan orang yang datang menghadap salib Taizé dan bakar lilin. Itu nilainya sama. Itulah cara Pak Yuce mengalami Tuhan. Gitu. Itu sehingga pembangunan jemaat itu ya itu berdasarkan jenis-jenis spiritualitas yang ada. Saya dalam satu rancangan saya dan saya akan menawarkan ini dari melihat yang ada di lapangan, akan ada seperti tim perkunjungan misalnya seperti itu. Karena itu spiritualitas pemerhati, bisa membantu diaken dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Apa lagi? Ya itu Pak Yuce. Terima kasih. CPDT sangat lancar, sangat jelas dan sangat padat untuk menjawab. Terima kasih Bapak Ibu penguji, Bapak Pendeta semuanya. Baik sekali tadi disampaikan bahasanya sudah bahas terus menerus antara pembangunan jemaat, pembangunan jiwa-jiwa baru. Tetapi di sini dikatakan bahasanya berangkat dari gereja.
kuantitas dan kualitas. Bagaimana ke depan, metode apa yang dipakai ketika membawakan satu ritme atau suatu irama sehingga penumpang di driver ini tidak tersiok-siok atau katakanlah tidak vertigo bahasa medisnya. Nah, ini Dokter Bambang ini atau Dokter Yuliana yang vertigo ini antimu biasa yang pakai. Nah, pendekatan apa atau metode apa sehingga pembangunan jemaat ini benar-benar satu ritme, satu irama, ataukah 10 km per jam atau 120 km per jam. Demikian, matur nuwun. Ya, terus kita pakai. Jadi ini sudah. Ya, saya pikir di khotbah tadi disampaikan bahwa memang ada yang porsinya harus berlari kencang, tapi ada yang harus perlahan. Majelis itu hanya 5 tahun majelis maaf. Penatua dan diaken itu hanya 5 tahun masa jabatannya. Maka di dalam pelayanan itu berlari kencang. Kalau masih sakit tapi masih bisa bangun, bergeraklah. Karena Bapak Ibu hanya 5 tahun. Tapi saya seumur hidup begitu. Jadi saya tidak akan ngebut dan akhirnya saya kewalahan dan berhenti di tengah. Saya mengalami burnout, saya capek sendiri, tidak. Tetapi perlahan dan nanti di manajemen dan kepemimpinan akan ditunjukkan saya menawarkan sebuah kepemimpinan sahabat. Jadi akan ada evaluasi terus begitu. Jadi nggak otoriter, nggak satu orang yang ayo ikut saya gitu. Nggak dari belakang, enggak, dari samping, dari atas, dari bawah gitu. Nanti ketajamannya ada di manajemen ya Pak, dari kepemimpinan. Ya, saat ini kita akan break seperti firman Tuhan, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga ada nasi, ada B2, ada soto. Firman Tuhan, manusia tidak hidup hanya dari roti. Jadi ini nanti ada tambahan. Baik, Bapak Ibu, kita akan beristirahat sampai pukul 13.15. Jika kita lihat di jadwal ini sampai pukul 13.15. Dan kita akan menikmati jangan makan siang. Ada 2 pintu samping lewat sini bisa, kemudian lewat pintu di depan tuh ke kiri itu juga ada. Menunya sama, jadi jangan usah khawatir. Mau yang lewat pintu sini boleh, yang lewat luar juga sama, tapi menunya sama. Ini untuk menghindari biar nggak terlalu ngantrinya terlalu panjang. Kami boleh bersyukur jika 2 materi sudah selesai dalam tahap ujian Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk menyiapkan 2 materi ke depan. Kami boleh menyiapkan sebaik mungkin terlebih untuk calon pendeta yang begitu luar biasa menyiapkan ini semua Tuhan. Tentunya agar kami akan selalu tetap semangat. Kami bersyukur bahwa Majelis Jemaat di GKSW Tanjung Karang ini juga telah menyediakan makanan dan minuman keberkatan Tuhan, makanan dan minuman yang boleh kami terima sehingga boleh memberikan kekuatan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh dengan sukacita menerima berkat ini hanya di dalam nama-Mu. Di dalam kasih Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Alan. Monggo Bapak Ibu